Assalamualaikum, hi class. In this video, we will discuss about the problem regarding the acid-base titration curve. You may refer to your tutorial question on week 17. We'll start with a second hour non-face-to-face. Let's read the question first. In an experiment, 30 ml of 0.1 molar HCl is titrated with 0.1 molar sodium hydroxide. Ingat, bila dah dapat soalan, first kali, awak kena identify siapa titrant dan siapa analyte awak. Macam mana nak tahu siapa titrant? Awak tengok the given volume and the molarity. This will be your analyte, while this one will be your titrant. Analyte is the solution dalam conical flask, while titrant adalah the one in the burette. Okay, the first one, the question asks you to calculate the pH of HCl before titration. So, the pH of HCl before titration, we know that HCl is strong acid. So, for the strong acid, it will completely dissociate. That's why kita guna single arrow. It will dissociate to H plus and Cl minus. We use 0.1 molar HCl. And the final for H plus is 0.1. Daripada 0.1 completely dissociate, H plus pun 0.1. So we can directly calculate the pH of HCl using the formula pH equal to negative log concentration H plus. Just substitute the value, kita dapat pH kita 1. Jadi, for our curve, the first point, volume dengan pH, volume NaOH adalah kosong because pada masa ini kita belum masukkan lagi sodium hydroxide, that's why kosong, and initial pH kita adalah 1. Next question, the pH of solution after adding 15 ml of sodium hydroxide. Okay, pada ketika ini, bila sodium hydroxide sudah masuk di dalam kita punya conical flask, bermaksud sudah ada reaction of neutralization yang berlaku. Jadi kita kena kira dulu mole of both reactant. Kita kena kira mole of HCl di dalam kita punya conical flask dan kita kena kira mole of NaOH yang masuk ke dalam kita punya conical flask. So kita akan dapat mole for both reactant. Next adalah kita kena buat reaction table. Kenapa? Sebab kita nak tahu siapa in excess sekarang. Reaction antara HCl and NaOH will produce NaCl plus H2O. But kita nak consider the amount of reactant siapa yang ada dalam ni. Kita kena buat reaction table with mole initial of HCl, maksudnya mole yang dalam conical flask. Mole NaOH ni adalah mole NaOH yang masuk. Change in mole adalah berdasarkan siapa limiting reactant. Okey, jadi disebabkan ini memang 1 mol, so kita akan tengok siapa yang paling kecil dekat sini. NaOH yang paling sikit bilangan dia, jadi dia yang akan habis. That's why and final, kosong NaOH yang ada dalam kita punya conical flask. Dalam conical flask kita adalah ada HCl di dalam tu. Selain tu kita pun ada NaCl dan H2O juga, tetapi pH akan depend kepada HCl sebab dia adalah strong acid. Kita tahu mole of HCl yang ada di dalam kita punya conical flask sekarang dah berkurang menjadi 1.5 darab 10 kuasa negatif 3. Tetapi apabila kita dah mix 30 ml of HCl dan juga 15 ml of NaOH, so kita dapat V total sekarang adalah 30 ml tambah 15 ml. Ini sedia ada di dalam conical flask. Ini yang masuk daripada sodium hydroxide. So, V total kita adalah 45 ml. Penting untuk tahu V total sebab kita nak kira kepekatan HCl yang baru. So, kepekatan HCl yang baru depend kepada volume total. Mole excess, ni adalah mole excess. Ini adalah V total. So, kita dapat 0.33 molar of HCl after adding 15 ml of NaOH. pH of HCl makin lama makin naik. Jadi kita kira kepekatan dia
negative log concentration H plus dapat 1.48. Jadi kita dapat point yang kedua iaitu 15 dengan 1.448. Okey, seterusnya kita akan tengok pH at equivalence point. We know that this is the reaction between sodium hydroxide and HCl, produce NaCl and H2O. Dan kita tahu salt from neutralization of strong base and strong acid is neutral salt. And our dissociation of salt is Na plus and Cl minus. Na plus comes from strong base and Cl minus comes from strong acid. So both ions can't hydrolyze in water. And pH of the solution now is depend on auto-ionization of water, which is equal to 7. Okey, cuma sekarang ni kita perlu tahu pada pH 7 ini berapa volume of NaOH yang masuk. Kita tahu pada kita punya conical flask sekarang yang tinggal dalam ni hanyalah NaCl dan water sahaja. Kemana perginya HCl dalam ni? HCl dalam ni semua dah habis dineutralkan oleh sodium hydroxide. Cuma awak kena take note that V total sekarang adalah 30 mil iaitu volume of HCl plus dengan berapa mil of NaOH yang masuk. So kita nak tahu berapa ni dekat sini. Macam mana kita nak buat adalah okay, first kita tahu at equivalent point mol NaOH akan sama dengan mol of HCl. Jadi kita dah boleh kira mol of HCl menggunakan formula mv/1000. Jadi kita boleh apply the formula MbVb equal to MaVa molarity of base times volume of base sama dengan molarity of acid times volume of acid. Apply into the formula, so we will get the volume at equivalent point adalah 30 mil. So kita dapat point at equivalent point pH 7 dan volume of NaOH yang masuk adalah 30 mil. Seterusnya kelas kita akan tengok pH of solution after adding 50 mil of NaOH. So we know that in our conical flask sekarang yang ada adalah sedia ada 30 mil HCl dan sekarang ni kita tambah pula 50 mil NaOH. So first kali awak kena ingat, kena kira V total dia adalah 30 tambah 50, so 80 mil is our solution di dalam conical flask sekarang. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena kira berapa mol of sodium hydroxide yang masuk. Kenapa kita nak masukkan di dalam reaction table? N initial adalah untuk HCl adalah N initial yang sebelum dia masukkan apa-apa. So untuk pengiraan dalam reaction table, N initial untuk HCl tetap 3 darab 10 kuasa negatif 3. Mol NaOH yang masuk adalah 5 darab 10 kuasa negatif 3. So macam tadi kita akan tengok siapa yang sikit. Yang sikit sekarang adalah HCl. So semua HCl ni akan habis dan sebanyak mol itu juga NaOH akan reacted. And our final mol will be HCl is 0 while NaOH is in excess reactant. Excess which is 2 times 10 to the power of negative 3. Jadi pH kita sekarang di dalam 80 ml solution in conical flask adalah depend kepada pH of sodium hydroxide. So kita kena kira kita punya kepekatan of sodium hydroxide which is equal to mol dia 2 darab 10 kuasa negatif 3 over dengan V total. Sebab sekarang ni V total kita adalah 80, dah berubah. Jadi kita akan dapat 2 darab 10 kuasa negatif 3 over V total kita adalah 80 mil, but after we convert into liter kita akan dapat 0.08 and we will get our concentration of NaOH is 0.025 molar.
Jadi ingat dia adalah base. So kita kena kira dulu POH equal to negative log 0.025. So kita dapat POH kita adalah 1.602. And daripada POH kita boleh cari PH iaitu 14 tolak 1.602. So kita dapat PH kita adalah 12.4. So kita punya point kita adalah 50 ml of sodium hydroxide with pH is 12.4. This is volume, this is pH. Okey, seterusnya adalah kita nak sketch our titration curve. And kita dah belajar kalaulah kita punya analyte tu adalah acid, our curve will start below, akan start daripada bawah. Okay, this is our curve. And kita dah ada 3 point tadi. Initial kita pH of analyte with volume kosong pH 1. Okay. At equivalent point, dia mesti antara steep portion. And we know that steep portion of strong acid and strong base adalah 3/11. And equivalent point kita adalah pada pH 7. So, let's say dekat sini. Okay. Jadi ni adalah pH at equivalent point equal to 7. Dan kita kena label berapa volume of NaOH iaitu 30 ml. And then for the second addition kita ada 50 ml and 12.4. Jadi 12.4 maksudnya dia dah nak hampir kepada final pH. Cuma belum final lagi, mungkin dekat sini. So kita boleh label 12.4 here with kita punya volume adalah 50 ml. Okay, because dia hanyalah sketch sahaja, jadi tak perlulah awak accurate betul-betul dia punya scale. It's enough if you can label your initial pH, your pH equivalent points dengan volume of your NaOH at equivalent point dan juga pH for the second addition. Sometimes question ask you about the final pH. Jadi awak boleh kira juga final pH kita, which is depend kepada pH of sodium hydroxide. Tapi dalam soalan ni you just write the second addition because dalam soalan dia tak minta kita punya final pH. Seterusnya, we go to second hour face to face. In an experiment, 40 ml 0.2 molar NaOH is titrated with 0.4 molar acetic acid. Macam tadi kita analyse siapa dia analyte kita, which is NaOH is our analyte di dalam conical flask, while this one is our titrant. So kita akan mula dengan soalan pertama, pH of NaOH before titration. So dia adalah strong base, jadi pH depend kepada dissociation of sodium hydroxide, but ingat dia adalah base, so kita akan kira dulu POH equal to negative log OH minus. So kita dapat POH, barulah kita kira pH, and then we got our first point iaitu 13.3. The second one is pH of solution after adding 10 ml of acetic acid. So, macam tadi juga, kita kena kira mol of sodium hydroxide di dalam conical flask, mol analyte kita, dan juga berapa mol of acetic acid yang masuk. Jadi, kita guna formula MV/1000, kita dapat both mol of reactant dan kita akan masukkan di dalam reaction table kita. So, this is the reaction between NaOH plus acetic acid, dapat salt and water. Initial pH adalah pH of sodium hydroxide sebab dia adalah analyte. Ini adalah mol of acetic acid yang masuk.
Change in mole adalah bergantung kepada limiting reactant kita. Sekarang ni siapa yang paling sikit? This one yang paling sikit. Jadi dia akan habis. So banyak ni juga NaOH akan reacted. So N final you just tolak dapat 4 darab 10 kuasa negatif 3. CH3COH kosong akan habis. Salt akan dah wujud dekat sini iaitu sebanyak 4 darab 10 kuasa negatif 3. Sekarang ni dalam kita punya conical flask ada strong base, ada salt. Tetapi pH kita akan depend kepada strong base. So kita boleh cari kepekatan of NaOH yang baru. Okay, look at the volume sekarang adalah 0.05 liter. Yang masuk tadi adalah 10 ml of acetic acid. 10 ml acetic acid masuk. Yang sedia ada dalam kita punya conical flask adalah sebanyak 40 ml NaOH. So, bila 10 ml acetic acid yang masuk, V total kita dah jadi 50 ml. Sebab tu kita nak kira kepekatan NaOH yang baru, kita akan based on our V total. So, kita dapat kepekatan NaOH sebanyak 0.08 molar. And we can calculate the pOH. And then after that, we calculate the pH value. So, kita dapat point kita yang kedua iaitu volume of acetic acid 10 with pH is 12.9. Okay, seterusnya adalah pH at equivalence point. So, kita tahu salt from neutralization of strong base and weak acid is basic salt. Okay, kenapa? Kita tahu reaction ni antara CH3COH dan juga NaOH, which dia akan produce CH3COONA plus H2O. So, salt kita adalah this salt. Salt ini adalah basic salt. Kenapa? Strong base dengan weak acid dapat basic salt. So, kita punya pH adalah depend kepada salt. Macam kita dah belajar dalam salt hydrolysis, kita buat dulu dissociation of salt, kita dapat dua ion ini. Ion mana yang akan continue hydrolyze ialah ion ini. Dia adalah conjugate base of our weak acid. So, kita buat hydrolysis of conjugate base, kita dapat OH minus. So, pH of our solution now adalah more than 7. Cuma kita nak tahu berapa volume of acetic acid pada masa ini, and kita tahu at equivalent point mol acid akan sama dengan mol base secara stoichiometry. Tapi kebetulan kita punya reaction ini memang 1 mol 1 mol. Jadi mol base dalam conical flask akan bersamaan dengan mol acid yang masuk. So, kita boleh directly kira formula ini. And then we get the volume of acetic acid yang masuk adalah 20 ml. So, kita dapat point seterusnya iaitu 20. And our pH at equivalent point larger than 7. Okay, and next is pH of solution after adding 50 ml of acetic acid. Macam tadi juga kita akan kira dulu berapa mol acetic acid yang masuk sebab kita nak masukkan di dalam reaction table. Initial mol NaOH awak jangan ubah, kita akan consider mol dalam conical flask yang asal. Maksudnya sebelum acetic acid masuk. Jadi this is mol of NaOH, this is mol of acetic acid. Change in mol bergantung kepada limiting reactant. Siapa yang paling sikit antara dua ni adalah NaOH. Jadi dia akan habis semua, tinggal kosong. CH3COH akan reacted sebanyak this amount. So yang tinggal di dalam kita punya conical flask sekarang adalah kita punya weak acid dan sudah muncul kita punya salt. So ingat balik, sekiranya ada weak acid dan dia punya salt yang ada conjugate base dia, ini conjugate base dia, solution di dalam conical flask sekarang sudah jadi buffer solution. So, bila buffer solution, kepekatan kita depend kepada kepekatan of weak acid dan juga kepekatan kita punya salt. So, macam mana nak buat adalah kita kira kepekatan yang baru.
Kepekatan adalah mole over volume. Mol kita adalah 0.012 tapi volume ni adalah V total. Macam mana nak tahu V total? V total adalah V total sama dengan V of NaOH yang sedia ada tambah dengan V of CH3COOH yang masuk. So V NaOH kita adalah 40 tambah dengan 50. So kita dapat 90 mil of V total. That's why dekat sini 0.09. So, bila dah dapat kepekatan both weak acid dan salt, kita masukkan di dalam Henderson-Hasselbalch equation with the value of Ka given. So, kita dapat pH kita adalah 4.57 and kita dapat point kita 50 dengan 4.57. Okay, kita akan sketch the curve of titration between sodium hydroxide and acetic acid. Kita tahu kita punya analyte adalah sodium hydroxide. So, our initial point depend kepada this point. Kita akan bermula daripada atas. So, kita akan buat curve. Bermula daripada atas. And kita label our initial point is 13.3. At volume 0, pH kita adalah 13.3. The steep portion between strong base and weak acid is between 7 to 11. So, kita boleh labelkan this is 11. Steep portion kita yang pH jump ini. Okay. pH at equivalent point is larger than 7. So, we can just label pH larger than 7. Cuma kita kena labelkan kita punya volume pada equivalent point iaitu 20. Okay. For the second addition is about 4.57 pH kita kat sini. 4.57 with the volume here is 50 mil. Final pH kita tak kira tapi kita tahu dia akan approach this point. Bila curve melibatkan weak base or weak acid, so ingat akan wujudnya buffer region. Cuma awak kena identify buffer region tu dia wujud sebelum equivalent point ataupun selepas equivalence point. Buffer region kita adalah weak acid dan salt. So agak-agak dekat mana? Dekat atas ke dekat bawah? Kita punya buffer region. Mestilah dekat bawah sebab kat atas ni masih ada sodium hydroxide. So salt kita wujud pada equivalent point. Di sini kita punya salt wujud. Okey. Tapi bila salt wujud, kita still adding kita punya weak acid, maka pada this region ni akan wujudnya weak acid plus salt. Jadi kita boleh label dekat sini buffer region. Okay. Untuk this curve akan ada initial pH, akan ada pH at equivalent point, akan ada final pH, cuma kita tak kira tadi final pH, akan ada buffer region which is dekat bawah kerana dekat sinilah munculnya weak acid dan salt. So this is the curve. Selanjutnya kita akan tengok third hour non face to face. Macam biasa, baca soalan dan kita identify siapa analyte kita. Yang kita tahu kepekatan dan juga volume will be our analyte. While yang kita hanya tahu kita punya kepekatan will be our titrant. So dalam kes ini, strong acid is our analyte, weak base is our titrant. Okay, first adalah pH of HCl before titration. Jadi pH adalah depend kepada ionization of HCl because dia adalah strong acid. Jadi kepekatan H3O+ sama dengan kepekatan HCl. We can directly calculate the pH by using the formula. So kita dapat pH kita sama dengan 1. We get our first point 0, 1. Okay, next pH of solution after adding 10 ml of ammonia. Kita kira dulu mole of HCl di dalam conical flask. Kita kira dulu mole of ammonia yang masuk because kita akan masukkan di dalam reaction table kita. So, mole initial HCl 4 darab 10 kuasa negatif 3. Mole ammonia 2 darab 10 kuasa negatif 3.
So macam biasa kita tengok siapa limiting reactant kita adalah mol yang paling sikit. Jadi change in mol adalah bersamaan dengan mol yang paling sikit. And finally, yang tinggal hanyalah HCl. So kita tahu excess kita adalah HCl dan pada masa yang sama kita juga akan dapat kita punya salt. Jadi kita tahu HCl is in excess. So kita kena calculate the concentration of HCl yang baru. Macam mana kita akan kira mol excess bahagi dengan V total. V total kita adalah volume of HCl. V total adalah volume of HCl di dalam conical flask tambah dengan volume of NH3 yang masuk. So dia adalah 50 mil. So masukkan di dalam formula kita dapat kepekatan HCl sekarang 0.04 molar. So kita kira pH kita dapat 1.4 and we get the second point iaitu 10 iaitu volume of ammonia yang masuk dengan 1.4 pH yang ada pada ketika itu. Okey, seterusnya adalah pH at equivalent point. Kita tahu ini adalah reaction antara ammonia dan juga HCl which will produce salt NH4Cl. Jadi, kita punya pH depend kepada salt. Salt from neutralization of strong acid HCl and weak base ammonia is acidic salt. Jadi kita boleh buat dissociation of NH4Cl. Kita dapat dua ion ini yang akan continue hydrolyze in water adalah NH4+. It will hydrolyze to form H3O+. So pH kita adalah less than 7. Cuma kita kena tahu berapa volume of ammonia yang masuk bergantung kepada mol of ammonia pada ketika itu. Tapi kita tahu at equivalent point, mol ammonia akan sama dengan mol of HCl. So kita boleh kira menggunakan formula ini M1V1 equal to M2V2. So kita dapat kita punya volume of acetic acid yang masuk adalah 20 mil. So we get our point here is 20 and less than 7. After adding 55 ml of ammonia, macam tadi kita kira dulu mol of ammonia yang masuk menggunakan formula MV/1000. Masukkan di dalam reaction table. Mol HCl sama dengan tadi juga, jangan ubah, dia adalah mol yang asal. Mol of ammonia 0.011. Sebelum ni belum ada lagi salt yang terhasil. Siapa yang akan habis adalah depend kepada limiting reactant iaitu mol yang paling sikit. Jadi HCl yang paling sikit dia akan habis this amount of ammonia yang akan reacted. So at the end yang excess adalah ammonia. Dan juga dia punya salt pada ketika itu. Jadi sekarang ni yang tinggal adalah weak base dan salt. So dia berada dalam keadaan buffer solution. pH depend kepada both concentration of weak base dan salt. Jadi kita kena kira kepekatan weak base dan salt pada ketika itu. Macam mana mol over V total. V total adalah volume of ammonia yang masuk plus volume of HCl yang sedia ada. So kita dapat V total kita adalah 0.095 liter. And then kita kira kepekatan, kita masukkan di dalam Henderson-Hasselbalch equation because dia adalah basic buffer solution. So kita kira dulu POH, baru kita kira pH, and then kita dapat the point 55 and 9.5. Okay, seterusnya kita akan sketch the titration curve between ammonia and HCl. So kita tahu HCl adalah strong acid plus ammonia adalah weak base. So kita akan dapat salt and water. Our analyte is our acid. So our initial point will based on the pH of acid. So that our curve akan bermula daripada bawah. So kita akan sketch our curve bermula daripada bawah. Dia akan naik steep portion dan dia akan end up di ke atas. Okay. Now kita label initial pH kita 1. Steep portion for strong acid and weak base. Kita akan dapat tadi adalah acidic salt.
So, menunjukkan our stick portion kita adalah antara 3 ke 7. Jadi, tempat pH jam kita adalah between 3 to 7. Okay. And our equivalent point dekat sini, pH less than 7, you can just label it like that. Okay. So, ni adalah volume at equivalent point iaitu 20. Okay, final pH kita tak buat calculation tadi. Dia depend kepada pH of our ammonia. Tapi kita ada second addition tadi, iaitu sebelum equivalent point, iaitu kita ada pH is about 9.5 with our volume 55 ml. Okay, sekarang ni kita nak tentukan buffer region kita dekat mana. Ingat, buffer region sekarang, because dia melibatkan wheat base, so buffer region kita ada wheat base dan salt. Okay, look at our curve. Pada equivalent point akan wujudnya salt plus water saja. Pada masa ini dah ada salt, tapi pada masa ini belum ammonia belum access. Okay, dekat sini ada salt, tapi we keep adding ammonia. So dekat sini HCl dah habis, tapi yang tinggal adalah salt dan wheat base. So buffer region kita dekat sini. So label buffer region. Okay. So this is the curve of titration between strong acid and weak base, di mana base kita adalah kita punya titrant while the acid adalah kita punya analyte.